Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di keluarga besar SMP 3 Satap Tonon Talasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang wawasan wiyata mandala. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Haspar, biasa dipanggil Opik. Tempat tanggal lahir Tondong 5 Juni 1991. Alamat Kampung Bulukumba, tepatnya Lorong Buntua. Dengan kesehariannya mengajar olahraga atau PJOK. Oke, kita lanjut saja ke materi kita tentang wawasan wiyata mandala. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertiannya, apa itu sekolah dan fungsinya, apa unsur-unsurnya, dan ketahanan sekolah, serta sekolah sebagai lingkungan pendidikan, dan yang terakhir nantinya adalah kesimpulan atau penutup. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian. Jadi pengertian dari wawasan wiyata mandala adalah cara pandang kalangan pendidik tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah sekolah dan fungsinya. Jadi sekolah sebagai tempat penyelenggara proses belajar, mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, iptek, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan pendidikan dan fungsinya serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah unsur-unsur wiyata mandala. Jadi unsur-unsur wiyata mandala ini ada 5 nak. Ya. Yang pertama itu adalah sekolah. Yang kedua kepala sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua siswa. Yang keempat, warga sekolah. Dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Jadi kita ke unsur yang pertama, yaitu sekolah. Jadi sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Maksudnya di sini adalah di mana tempat terlaksananya proses belajar mengajar, di mana seorang guru mengajar dan kemudian siswanya, yaitu anak-anakku sekalian, menerima pelajaran itu sendiri. Terus unsur yang kedua adalah kepala sekolah. Ini yang paling penting. Jadi kepala sekolah itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Terus unsur yang ketiga adalah guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidik. Ingat anak-anakku, jadi ketika kamu berada di lingkungan sekolah itu, guru kalian yang akan menjadi orang tuamu. Jadi seharusnya kalian anak-anak itu dan anakku sekalian patuh terhadap guru-gurunya sebagaimana kamu patuh terhadap kedua orang tuamu. Terus unsur yang keempat yaitu warga sekolah. Jadi para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, masyarakat sekitar.
Jadi sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya sehingga terjalin hubungan yang erat antara sekolah dan warga masyarakat sekitarnya. Kemudian yang keempat tadi, yaitu ketahanan sekolah dalam wawasan wiyata mandala. Jadi, ketahanan ini adalah perilaku positif kalian nak, atau perilaku negatif kalian. Nah, ini tergantung dari kalian, anak-anakku sekalian. Jadi, kalianlah ujung tombak dari ketahanan sekolah itu. Yang pertama itu adalah menaati tata tertib sekolah. Jadi ingat anak-anakku sekalian, ketika kamu masuk di sekolah, tentu ada aturan yang mengikat. Jadi taatilah aturan-aturan yang berlaku di sekolah itu. Yang kedua atau bagian B adalah menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Jadi bagaimana cara kita menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah itu adalah dengan tetap berbuat baik, berprestasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya. Jadi ketika kita sudah masuk di lingkungan sekolah itu, semua yang ada dalam sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, warga sekolah lainnya itu kita harus hormati. Nah, jadi saling menghormati antar sesama siswa, terlebih lagi kepada guru dan kepala sekolahnya. Yang keempat, belajar keras, teratur, dan terencana. Jadi anak-anakku sekalian, ketika nanti sudah masuk sekolah, ingat, ketika gurumu dalam keadaan tidak hadir, baik itu berhalangan karena sakit atau ada kepentingan lain, kita memanfaatkan waktu itu untuk belajar mandiri di perpustakaan. Nah, itu namanya belajar keras. Jadi, kita memanfaatkan fasilitas perpustakaan, bisa dipakai untuk diskusi, bisa dipakai untuk kerja kelompok. Yang kelima atau bagian E adalah melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Jadi setiap hari Senin ini kita laksanakan. Ingat, ketika pelaksanaan upacara bendera itu harus tertib. Maksudnya di sini tertib adalah ketika bel sudah berbunyi, maka silakan turun di lapangan, buat barisan berdasarkan kelasnya. Kemudian disiplin. Disiplin ini adalah disiplin soal waktu. Nah, ketika upacara dilaksanakan jam 6:30 atau jam 7, itu kita harus hadir sebelum jam itu. Jam dimulai upacara. Yang terakhir adalah memelihara 7K. Nah, 7K ini meliputi yang pertama adalah keamanan, yang kedua kebersihan. Jadi kebersihan ini adalah kebersihan lingkungan sekolah, baik di lapangan, di kantor, di ruangan kelas, di perpustakaan, dan sebagainya. Yang ketiga keimanan, keempat kekeluargaan, yang kelima kerindangan, yang keenam kerapihan, dan yang terakhir keindahan. Jadi itulah 7K yang patut kita. Yang kelima adalah sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi sekolah sebagai tempat siswa belajar dan guru mengajar, tempat menuntut ilmu, membina dan mengembangkan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai macam keterampilan siswa. Ingat, tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Jadi sekolah itu hanya diperuntukkan untuk menuntut ilmu. Nah, jadi selebihnya itu
tidak ada, tidak boleh. Nah, ingat, di sekolah itu hanya untuk belajar, menuntut ilmu. Di luar daripada itu tidak diperbolehkan. Dan sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua adalah wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai suatu wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Jadi saya harap bisa dipelajari. Jadi ingat, ketika sudah masuk di sekolah, apalagi ini kita sudah masuk di jenjang SMP, artinya sifat-sifat kita yang selama ini kita pakai di SD itu sudah kita tinggalkan. Kita sudah melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap sekolah menengah atau SMP. Jadi segala sesuatu yang sifatnya masih dasar kita sudah tinggalkan, karena kita sudah melangkah ke tahap selanjutnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang anak-anakku sekalian di keluarga besar SMP 3 Tonon Talasa. Ingat, patuhi aturan, rajin belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.